Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Kemudian. Oke, saya saat ini berada di salah satu dealer Honda, yang mana untuk kebutuhan saya saat ini sedang mau membeli motor Honda. Motor tersebut nantinya akan saya jadikan operasional untuk bekerja dan juga untuk kendaraan ketika membuat konten di channel Jalan Kemudian, gitu ya. Bisa dilihat teman-teman di sini. Ini adalah salah satu gudangnya. Gudang dimana untuk produk-produknya disimpan di sini. Nah, untuk motor yang saya beli, apakah itu? Motor saya beli adalah ini dia teman-teman, Vario 160 ABS warna putih. Warna putihnya ini warna ini ya, bahannya doff atau matte gitu ya, jadi kasar-kasar gimana gitu. Kemudian tipe yang saya beli ini kebetulan ABS, sehingga di sini ada tulisannya ABS teman-teman. Nah, ABS kemudian dipertegas dengan di sini ada semacam bentukan untuk sensor-sensornya, dan ini adalah speed sensor teman-teman. Kelihatan tidak di sini, gitu ya. Nah, pembeda lainnya dengan CBS adalah kalau untuk ABS selain rem depannya itu sudah ABS, belakangnya remnya adalah cakram teman-teman, bukan tromo lagi. Nah, gitu ya. Oke, ini tampak belakang kiri. Tampak belakang sepertinya tidak ada ini ya, untuk spakbor miring-miring. Kemudian ini untuk tampak kanan belakang, gitu ya. Bagasinya sama seperti Vario 150 maupun 125, yaitu 18 liter ya untuk kapasitasnya. Kemudian untuk speedometernya full digital dan lampunya semuanya sudah full LED. Nah, pembahasan lengkap lainnya nanti akan saya jelaskan ketika unitnya sudah datang di rumah. Nanti akan kita unboxing dan juga akan kita review seperti apa Vario 160 ABS ini. Oke, stay tune di channel Jalan Kemudian. Akhirnya motor kemarin yang kita lihat di dealer sudah datang di rumah. Mari kita review mulai dari depan dulu. Di depan ini ada batok kecil bertuliskan Honda gitu ya. Kemudian di sisi sininya dibalut dengan warna aslinya warna putih, dan ini warna hitam untuk bahannya doff juga. Kemudian turun ke bawah ada dudukan plat nomor yang sekilas itu mirip seperti windshield teman-teman, gitu ya. Kemudian ini adalah perlampuannya, perlampuan dari Vario 160 ABS ini. Kita turun ke bawah, ini adalah spakbor depannya. Tampak sisi kiri, tampak sisi kanan, cukup sporty ya, karena ada semacam telinganya di sini gitu ya. Oke, kita balik di sisi kiri. Karena ini tipe ABS, maka di sini ada tulisannya ABS. Tapi kalau ini adalah tipe CBS, maka akan ada tulisan CBS di sini teman-teman. Gitu. Nah, yang menandakan bahwa ini ABS selain ada tulisan di sini adalah di sistem pengirimannya. Pengirimannya ini sudah menggunakan ABS, ditandai dengan ada kisi-kisi yang ada di bawah sini. Jadi ini semacam untuk pembacaan kecepatan gitu ya, dan ditambah dengan adanya kabel yang ada di sini seperti itu. Untuk pistonnya sendiri pengirimannya satu piston gitu ya, cuma satu dari lansiran mesin. Kemudian diameter shocknya atau skok depannya kurang lebih sama dengan Vario 150 atau 125 teman-teman, gitu. Desain velgnya seperti ini, cakep menurut saya. Tampak dari sisi kanan cakep ya, seperti ada refreshan dari yang generasi sebelumnya. Kemudian untuk ukuran ban depannya ini adalah 100/80 ring 14. Bisa dilihat teman-teman di sini, ring 14. Kemudian untuk sisi belakang ban depan kurang lebih seperti ini ya. Jadi semacam akan ada kelihatan rangka ESAF. Kebetulan untuk motor ini sudah menggunakan rangka ESAF. Bilanya seperti ini. Ada seperti pelindung untuk dari cipratan ini ya, lumpur gitu ya. Dan di sana adalah klaksonnya. Klaksonnya satu teman-teman. Oke, mengenai lampu Vario 160 ini, perlampuannya sudah menggunakan all LED, mulai dari lampu utama, lampu jauh,
lampu DRL sampai dengan lampu sen, lampu rem, dan juga lampu penerangan untuk plat nomor yang di belakang. Nah, seperti apa pencahayaannya ketika di malam hari? Mari kita lihat. Oke, sudah malam hari. Mari kita lihat untuk lampu Vario 160 ini di malam hari. Kita nyalakan kontaknya terlebih dahulu. Ada logo kunci di sini. Nah, ini tampilan untuk speedometernya ketika di malam hari. Ada backlight berwarna biru teman-teman, dan juga ada logo ABS di sini. Oke, ini adalah tampilan untuk lampu dekatnya, dan ini adalah tampilan untuk lampu jauhnya. Cukup mengisi di sisi tengah dan sedikit melebar di kanan kiri. Menurut saya, kalau sudah ditambah dengan lampu jauh, cukup bisa menerangi area depan ya. Dan pancaran cahayanya ini lebih ke luas sisi kanan kirinya. Baik lampu jauhnya cukup mengisi di sisi kanan dan kiri, lampu dekatnya juga cukup melebar sisi kanan dan kiri. Oke, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Kita kembali ke lampu dekat. Nah, tampilannya seperti apa untuk lampu dekatnya? Kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi kalau lampu dekat itu lampunya akan menyala di sisi dua ini. Kemudian apabila lampu jauh, maka akan mengisi di sisi luar di sini teman-teman. Ini adalah DRL-nya. Lampu ini akan otomatis nyala ketika kontak di-on-kan tanpa menghidupkan mesin. Oke, kita lihat untuk lampu jauhnya. Oke ya, lampu jauhnya seperti ini. Terlihat lampunya padat dan cukup terang, atau bahkan lumayan terang ya hitungannya ya. Oke, kita kembalikan ke lampu dekatnya. Nah, di belakang ini adalah lampu rem dan juga lampu malamnya. Semuanya sudah LED teman-teman, baik lampu utama, DRL, lampu sen maupun sampai dengan lampu remnya gitu ya. Nah, di bawah sini ada lampu tambahan untuk penerangan plat nomor. Ini juga LED, warnanya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, bagaimana ketika direm? Kalau direm tampilannya seperti ini. Oke, semakin terang ya. Semakin terang, dan saya rasa ini juga bisa lebih mudah dinotis oleh pengendara di belakang. Oke. Kemudian untuk lampu sennya kita coba dulu. Lampu sennya tampilannya seperti ini. Oke. Cukup jelas ya. Untuk lampu sen di belakang jelas juga, nyalanya terang. Oke, kita matikan. Kurang lebih seperti itu untuk lampu Vario 160 ini di malam hari. Kita kembali ke siang hari. Nah, seperti itu untuk pencahayaan Vario 160 ini di malam hari. Gimana menurut teman-teman? Lumayan oke ya untuk cahayanya. Kalau gitu kita mulai bergeser lagi ke sisi kiri. Sisi kiri di sini ada tulisan emblem Honda 3D gitu ya. Ada tulisan Honda, polosan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini ada ornamen untuk aksen putih dan di sini hitam lagi. Nah, untuk deck yang di bawah ini kebetulan ini sudah dipasangi semacam alas dari pihak dealernya, sehingga saya tidak sempat untuk membuka dasarnya ya. Tapi saya rasa dasarnya ini cukup bagus desainnya dan cukup bisa membuat alas kaki itu tidak licin ketika dipijak gitu ya. Nah, ini untuk bagian di sisi ini ada bekas kaki teman-teman. Itu ya. Ini semacam ada lubang tapi ternyata ini palsu. Jadi ini plastik yang tertutup rapat. Untuk footstepnya sendiri seperti ini, model bergerigi. Ketika saya coba ya lumayan ini ya, tidak membuat licin ketika dipijak. Oke sih, tapi juga tidak yang terlalu wah gitu ya, cukup standar. Oke, di sisi belakangnya ada tulisan Vario 160. Kemudian kita balik lagi ke depan. Jadi di depan ini di bawah setang ada konsol penyimpanan, yang mana untuk pengoperasiannya adalah kita tekan teman-teman. Kita tekan sekali, maka dia akan membuka.
membukanya selebar ini. Dan untuk kedalaman di konsol ini bisa memuat sampai air mineral 600 ml. Kemudian di sini ada soket 12 volt untuk charger gadget teman-teman gitu ya. Jadi sudah tidak pakai colokan lekter lagi, sudah langsung bisa menancapkan USB di dalamnya gitu. Oke, kalau untuk menutup lagi, maka teman-teman bisa tutup sampai ada bunyi klik gitu ya. Kalau bunyi klik maka ini sudah tertutup. Tapi untuk teman-teman yang sering membawa barang di konsol tertutup seperti ini, saya sarankan selalu diambil untuk barang berharganya ketika mau meninggalkan kendaraan, karena motor ini tetap untuk konsolnya tidak akan mengunci meskipun stangnya sudah kita kunci. Jadi berbeda dengan metik-metik premium seperti Forza atau X-Max gitu ya. Itu kalau kita kunci stang, maka konsol tertutupnya juga akan ikut terkunci. Tapi kalau motor ini tidak teman-teman. Jadi harapannya kalau bawa barangnya berharga, sebelum meninggalkan lokasi parkiran harap diambil dahulu. Oke. Pengiriman sisi depan, karena ini tipe ABS, maka pengiriman belakangnya sudah pakai cakram, dan ketika ini sudah dipasangi rem cakram, maka sudah tidak ada parking brake lock-nya di situ teman-teman. Kalau ABS itu masih ada parking brake lock-nya di sini, gitu ya. Ini untuk tombol lampu dekat, lampu jauh, klakson, sen kiri, sen kanan. Kemudian di sini untuk idling stopnya. Kalau posisi seperti ini itu off gitu ya. Kalau posisi ini adalah on. Kemudian ini adalah electric starternya. Untuk spionnya sendiri masih standar kurang lebih seperti ini, dengan tangkai yang cukup panjang gitu ya. Cukup panjang. Kemudian untuk tampilan speedometernya seperti apa? Coba akan kita nyalakan untuk motornya. Tuh, ada logo lampu gitu ya. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, tadi ada logo ABS, kemudian ada logo kunci, ada logo sen kiri seperti ini, logo sen kanan, dan di dalamnya juga ada logo lampu jauh, logo mil, dan juga logo apabila motor ini mengalami overheat. Kemudian ada logo juga yang tadi untuk ininya ya, ininya kalau ini nyala gitu ya. Kemudian ada logo tegangan aki, dan juga yang di paling sisi kanan ini adalah logo ketika alarm diaktifkan. Jadi ketika alarm diaktifkan akan keluar seperti titik cahaya gitu ya, atau kedap-kedip seperti itu. Nah, di dalam speedometer ini ada komponen berbagai macam, tidak terlalu banyak, namun menurut saya cukup lengkap. Ada fuel meter, penunjuk untuk BBM-nya, kemudian speedometer, ada average consumption BBM-nya secara real time, kemudian ada trip A. Kita pindah, cara pindahnya dengan select di sini, ada trip A, trip B, kemudian average full consumption yang trip A, kemudian tegangan baterai berapa volt gitu ya. Dan kembali lagi, ini di total kilometer atau odometernya, dan kembali lagi ke trip A. Nah, untuk average full consumption itu hanya ada di trip A saja teman-teman, jadi trip B nya tidak ada. Kita lihat trip A, trip B, average full consumption-nya yang trip A, dan trip B nya tidak ada gitu ya. Kemudian kita kembali dulu di trip A, dan di sini adalah jam ya, menunjukkan jam gitu ya. Jadi teman-teman kalau di perjalanan tidak perlu pusing-pusing untuk melihat jam tangan, bisa langsung lihat jam yang ada di sini gitu. Oke, kita lanjut ke sisi kanan teman-teman. Di sini adalah untuk smart key-nya, untuk keyless-nya gitu ya. Smart key, keyless sama aja. Jadi knopnya di sini. Teman-teman kalau menyalakan mesin, dipastikan tombolnya berada di sisi I atau di I gini ya. Kalau mau matikan sekaligus mau membuka bagasi, maka bisa diputar di seat di sini. Oke.
di seat, kemudian seat ini ditekan gitu ya, maka akan membuka. Kemudian ini ibaratnya posisi kayak netral, juga tidak untuk membuka bagasi atau menyalakan mesin. Dan kalau mau mengunci mesin, di stangnya dimiringkan ke salah satu sisi, misalnya di sisi kiri, maka kita tinggal memutar ke arah kunci. Maka ini sudah mengunci teman-teman, sudah mengunci ya, sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Oke, kita buka kembali. Oke, kemudian turun di sini. Di sini ada gantungan barang, hanya ada satu di sini aja. Ini kokoh teman-teman ya. Cuman sayangnya tidak ada penutupnya. Alangkah lebih baiknya kalau ada penutupnya, sehingga akan lebih aman kalau misalkan membawa barang gitu ya. Dan ini kunci saya. Nah, kunci ini sejatinya dapat dua. Jadi teman-teman ketika beli baru nanti akan dapat 2 buah kunci yang modelnya seperti ini teman-teman. Gitu. Oke, kita cantolkan dulu. Kemudian di sisi kanan sini, tepatnya di bawahnya kiles tadi, ada konsol yang lumayan besar juga, lumayan dalam gitu ya. Ini bisa memuat botol 600 ml juga gitu. Dan di sini ada semacam bukaan. Kalau teman-teman dalam keadaan ini ya, akinya lemah, kemudian mau membuka bagasi, maka bisa memakai kunci darurat dengan membuka ini yang di sini ini gitu. Oke, ini untuk joknya seperti ini tampilannya, polosan saja joknya. Jadi joknya polosan, ada sedikit gundukan di antara depan dan juga belakang. Dan ini untuk bentuk pegangan belakangnya teman-teman gitu. Oke, bagasinya berapa liter seperti yang di video awal. Untuk kapasitas bagasi adalah 18 liter seperti ini tampilannya. Kemudian untuk kapasitas tangki BBM nya sebesar 5,5 liter gitu. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk di bawah joknya kita tutup dulu. Jadi untuk bagasi ini sudah pernah saya tes ketika saya membawa atau memasukkan helm, contohnya ya KYT Kyoto R, itu tidak muat teman-teman. KYT Kyoto R tidak muat. Kemudian KYT ini ya, KYT Galaxy Flat Air juga tidak muat. Tapi pastinya kalau dengan helm bawahnya pasti muat sih hitungannya. Nah, sudah didesain sesuai dengan bagasinya gitu ya. Nanti di akhir video akan kita perlihatkan apakah memang untuk yang helm aslinya itu bisa masuk di sini gitu. Oke, kita tutup. Kemudian kita balik ke sisi kanan lagi. Jadi mesin baru ini sudah menggendong mesin ESP Plus, Enhanced Smart Power Plus, dengan kubikasi 156,9 atau dibulatkan 157, dan penyebutannya menjadi Vario 160. Seperti ini teman-teman tampilannya itu ya. Oke. Nah, di bawah sana itu ramai sekali diperbincangkan bahwasanya rawan kalau terkena batu atau gundukan gitu ya. Sehingga banyak dari teman-teman pemilik Vario 160 ini untuk memasang cover pelindung dari besi untuk meminimalisir terjadinya retak di crankcase seperti itu. Kemudian untuk ban belakangnya tampilannya seperti ini, dan velgnya sendiri sama seperti yang di depan. Untuk ukuran ban belakangnya adalah 120/70 ring 14. Oke, tampilan belakangnya seperti ini. Shock breakernya masih ori ya teman-teman ya. Jadi tidak ada adjustable sama sekali, tabung pun sudah tidak ada. Nanti untuk impresi berkendaranya akan kita ulas setelah video unboxing ini. Oke. Oh ya, sebagai informasi untuk bannya sendiri baik depan maupun belakang menggunakan merek dari IRC. Oke. Tampilan belakangnya seperti ini. Ketika dilihat sekilas tidak ada gejala atau kelihatan miring gitu ya untuk strukturnya. Oke sih hitungannya.
Kemudian untuk Honda-Honda terbaru ada garansi rangka selama 5 tahun untuk semua motor Honda. Jadi sudah diberikan garansi yang lebih panjang dan lebih mantap untuk menjamin teman-teman dari hal-hal yang nggak diinginkan perihal rangka kendaraan gitu. Lampu sennya ini juga berbagi dengan lampu sen seperti di CB150R, CBR 150R, bahkan sampai tipe-tipe mobilnya pun juga menggunakan lampu sen yang sama gitu ya. Sudah full LED, ada mata kucingnya. Kemudian ini adalah dudukan plat nomor belakangnya. Oke. Nah, untuk bentuk knalpotnya seperti ini, sama dengan PCX 160. Modelnya bagus ya teman-teman ya, dibandingkan dengan Vario sebelumnya yang 150. Kemudian ada juga cover pelindung di sini untuk melindungi dari panasnya knalpot ketika mungkin teman-teman waktu dekat knalpot gitu ya, sehingga tidak langsung kena knalpot dan masih terlindungi oleh cover ini gitu. Kemudian untuk pelindung radiatornya, kisi-kisinya seperti ini, jadi seperti bersirip gitu ya. Ini lumayan keras sehingga pastinya akan melindungi dengan baik gitu ya untuk radiator, misalnya dari kerikil, batu dan lain sebagainya. Pijakan kaki kanan sama juga dengan pijakan yang di sisi kiri gitu. Ada spakbor yang hitungannya setengah dari ban gitu ya, tidak terlalu menutupi ke belakang. Nah, karena ini adalah tipe ABS yang memang salah satu keistimewanya adalah selain mempunyai rem ABS di sisi depan, maka rem belakangnya sudah menggunakan cakram teman-teman. Untuk rem belakangnya sendiri sama seperti di depan, menggunakan mesin dengan satu piston gitu. Dan untuk piringannya ini hitungannya tebal teman-teman ya, tebal kurang lebih 4 mili kalau tidak salah ini untuk ukurannya gitu. Oke, nah ini untuk isian di radiatornya. Di sini dalamnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Oke, untuk oli sendiri ada di sini teman-teman, posisi oli ada di sini gitu. Oke, kita lanjut ke sisi kanan bagian bawah. Ada semacam bolongan atau kisi-kisi di sini untuk mungkin ya ini mengalirkan udara sehingga membantu proses pendinginan radiator yang ada di sini ya teman-teman. Dia seperti nyambung gitu ya, jadi angin akan masuk ke sini kemudian mendinginkan radiator yang dipantulkan dari kisi-kisi plastik pelindung radiatornya gitu. Sama sisi yang sini tadi, yang kiri juga palsu, yang kanan juga palsu. Oke. Nah, untuk lokasi pengisian air radiatornya di mana? Untuk pengisian air radiatornya ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman cukup memencet ini, dibuka saja, maka nanti akan keluar untuk tabung isian air radiator teman-teman ya. Coba akan kita buka dulu seperti apa. Nah, kita buka dulu untuk pinnya, kita buka dulu, kita taruh di sini, dan ini dia. Teman-teman bisa langsung mengisi untuk air radiator di sini ya, sehingga ini mudah dan praktis dibandingkan dengan Vario sebelumnya yang berada di dekat radiator gitu. Kemudian untuk nomor dari rangkanya sendiri ada di sini teman-teman. Teman-teman juga membuka kuncian ini, maka nomor rangka akan bisa dilihat dengan mudah gitu. Oke, untuk aki sendiri di mana? Aki sendiri seperti biasanya ada di bawah deck di sini. Vario 125 LED, Vario 125 terbaru, Vario 150 terbaru dan juga Vario 160 ini untuk penyimpanan peletakan akinya masih sama di sini teman-teman. Gitu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk review kita kali ini. Setelah ini kita akan langsung test ride bagaimana impresi berkendaranya ketika kita bawa Vario 160 ini dibuat harian, termasuk juga nanti variasi perjalanan
ada jalanan macet, kemudian senggang, ramai lancar. Kalaupun ada tanjakan juga akan kita lewati, dan kita akan mensimulasikan untuk berkendara secara normal, sehingga nanti akan bisa dilihat juga konsumsi BBM-nya rata-ratanya berapa kilometer per liter. Oke, kita lanjut ke jalan raya. Vario 160. Jualan motor ini adalah mesinnya yang berkubikasi 156,9 cc dengan tenaga salah satu yang terbesar di kelasnya. Tenaga motor ini semakin mantap dirasakan dikarenakan bobot motor sendiri yang hanya sekitar 117 kg. Gas dicolek sedikit, motor langsung responsif. Meski begitu, motor ini tidak membuat gejala menghentak ketika baru digas awal. Secara mesin, tarikan motor ini enak dari bawah hingga atas secara merata, dan teman-teman tidak akan kekurangan tenaga kalau memakai motor ini. Karakter seperti ini cocok digunakan ketika sedang riding luar kota. Berbicara soal mesin, pastinya tidak lepas dari konsumsi BBM. Motor ini tergolong irit dengan mendapatkan konsumsi BBM rata-rata 50 km per liter pakai metode full to full dengan rute kombinasi seperti perkotaan, jalanan padat merayap, hingga luar kota. Dengan kapasitas tangki BBM mencapai 5,5 liter, maka sekali isi penuh motor ini bisa melaju lebih dari 250 km. Jauh juga ya untuk motor bermesin 157 cc. Nah, mesin yang oke ini tentu kurang lengkap kalau tidak didukung oleh pengiriman yang mumpuni. Motor ini menggunakan rem ABS single channel di depan dan belakangnya tanpa ABS namun sudah cakram. Feel dari rem depan ini empuk dan pakem ya teman-teman. Respon ABS-nya sendiri yang saya rasakan halus ketika secara tidak sengaja terpakai beberapa waktu lalu ketika ada yang mengirim mendadak di depan saya. Dan memang pengiriman ABS ini jadi salah satu unsur safety penting yang paling good deal untuk Vario 160. Sedangkan rem belakang meski belum ABS namun responnya pakem dan empuk. Tidak seempuk rem depan tapi tetap bisa diandalkan. Rem yang mantap juga didukung ban yang meskipun secara grip biasa saja namun tapaknya sudah lebar sehingga memberikan area grip yang luas dan lebih memudahkan dalam menghentikan laju ban. Ban yang lebar ini juga mempunyai beberapa keuntungan, salah satunya di pengendalian. Motor ini terasa stabil dibuat meliuk-liuk maupun menikung. Namun dengan catatan menikung yang wajar ya teman-teman, karena motor ini apabila dibuat menikung kencang, motor berasa sedikit kurang stabil. Hal itu mungkin dikarenakan suspensi belakang yang hanya satu biji. Ngomong-ngomong suspensi belakang, suspensi ini terasa stiff kalau dibuat sendiri. Berbeda cerita kalau dibuat boncengan, maka rasanya lebih pas. Kalau suspensi depan sendiri rasanya cenderung empuk dan tidak mudah mentok atau bottoming. Intinya tidak ada masalah dengan suspensi depannya. Salah satu hal yang tidak kalah penting dibahas adalah riding position. Riding position motor ini hampir tidak ada bedanya dengan Vario 150 maupun Vario 125. Setang tidak terlalu lebar dan cenderung agak masuk ke dalam, serta posisi ketinggian yang agak rendah membuat teman-teman yang pernah memakai Vario 150 maupun 125 akan merasa familiar dengan posisi ini. Posisi ini enak dibuat meliuk-liuk di kemacetan, apalagi bodi motor ini yang tidak terlalu lebar dan wheelbase-nya yang tidak terlalu panjang. Riding position ini unggul di penggunaan dalam kota, namun kalau dipakai keluar kota pun tidak ada masalah. Mungkin teman-teman hanya perlu penyegaran posisi berkendara setiap 15 menit sekali. Tinggi badan saya 170 cm dan hanya sedikit menjinjit kalau kedua kaki diturunkan. Tapi kalau satu kaki turun, maka bisa menapak dengan sangat pas. Selain itu, lebar dek juga terbilang cukup. Hal itu dapat saya ketahui ketika ukuran sepatu saya 41 dan masih ada space tersisa untuk memaju mundurkan kaki ketika berkendara. Kalau soal dengkul bagaimana? Nah, untuk dengkul sendiri masih aman, asalkan posisi duduknya pas ya teman-teman. Tapi kalau agak maju, maka dengkul akan rawan mentok atau bisa mentok ini ya ke depan yang ada di konsol, seperti itu. Lalu posisi yang dibonceng terasa tinggi karena motor ini semakin ke belakang cenderung semakin tinggi. Secara umum, posisi riding ini use friendly untuk segala segmen maupun usia. Posisi riding yang use friendly ini semakin mantap didukung dengan spion bawaan pabrik yang mudah digunakan. Dengan gagang yang panjang dan sedikit lebih lebar dibanding setang,
serta ukuran yang cukup besar menjadikan berkendara makin aman dan nyaman karena teman-teman akan mudah tahu kendaraan apa yang di belakang dengan spion model seperti ini. Tapi mohon maaf sebelumnya, dalam video ini spion sudah saya ganti dengan spion aftermarket dengan gagang yang lebih pendek. Hehehe. Sampailah kita pada kesimpulan Vario 160 ABS, motor tenaga yang besar, kemudian ban yang lebar, kapasitas tangki BBM mencapai 5,5 liter, dan kapasitas bagasi mencapai 18 liter, dek depan yang rata, serta terdapat dua konsol di depan yang salah satunya bisa dipakai untuk mencas handphone atau gadget, menjadikan motor ini salah satu pilihan menarik untuk dipakai di berbagai segmen, entah itu laki-laki maupun perempuan. Namun di beberapa kekurangan bisa teman-teman improve gitu ya. Salah satunya adalah jok yang menurut saya masih cukup keras. Itu bisa diganti dengan jok yang lebih baik lagi. Dan juga untuk shock breaker belakang yang memang cenderung keras atau stiff, itu teman-teman bisa mengupgrade-nya dengan shock breaker yang aftermarket yang mempunyai kenyamanan lebih, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang berniat membeli Vario 160, saya sarankan mengambil yang tipe ABS karena tipe ABS mempunyai unsur safety yang lebih bagus dan lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman ada keterbatasan misalkan budget atau mungkin yang cukup Vario yang biasa-biasa saja, teman-teman bisa mengambil yang Vario tipe CBS, dan tentunya di tipe CBS tersebut juga ada kelebihannya. Salah satunya adalah di tipe CBS terdapat parking brake lock, yang mana fitur itu bisa membuat teman-teman ketika berada di tanjakan maupun turunan itu akan tertahan dengan fitur tersebut, seperti itu. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman unik terkait membeli Vario 160 ataupun pemakaian Vario 160, bisa kita diskusi di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap safety riding, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Kita mau coba dulu masukkan helm yang originalnya ke bagasinya. Apakah cukup? Nah, ternyata cukup. Mantap.